Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak yang solih dan solihah? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6, dan kita akan masuk pada materi pelajaran 3, yaitu iman kepada hari akhir. Baik anak-anak, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, mari kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa akan Ibu pimpin dan kalian akan simak baik-baik dari rumah dan coba membaca doa ini bersama-sama dari rumah. Berdoa Ibu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Shadaqallahul azim. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Anak-anak yang solih dan solihah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang pengertian hari akhir atau hari kiamat. Nah anak-anak, hari akhir dan hari kiamat ini pengertiannya dibedakan menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, hari akhir atau hari kiamat artinya hari penghabisan atau pembalasan. Sedangkan secara istilah, hari akhir atau hari kiamat artinya hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, percaya pada hari kiamat merupakan bagian dari rukun iman yang kelima. Beriman pada hari kiamat berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat akan datang satu hari di mana seluruh kehidupan di dunia akan hancur. Saat itu manusia tidak mempunyai kesempatan lagi untuk melakukan apapun termasuk bertaubat. Pada hari itu manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya selama hidup di dunia. Orang yang beriman pada hari kiamat akan menjalani hidup sesuai perintah Allah. Ia akan taat kepada semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Tidak seorang pun yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Oleh sebab itu, kita perlu mempersiapkan diri dengan banyak melakukan kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang solih dan solihah, nah sekarang kita akan masuk pada pembahasan hari kiamat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro artinya kehancuran sebagian kecil dari alam semesta. Contohnya, dari hari kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu kematian, banjir, gempa bumi, gunung meletus, ataupun musibah-musibah lainnya. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro artinya hari dimulainya tiupan trompet malaikat Israfil serta diiringi dengan kehancuran alam semesta beserta isinya. Pada hari itu, bumi digoncangkan dengan sangat dahsyat dan mengeluarkan segala isinya. Tidak ada satupun makhluk yang dapat bertahan hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kekal. Selanjutnya, seluruh makhluk akan dibangkitkan kembali dan mulai memasuki alam baru yang kekal, yaitu alam akhirat. Di alam akhirat, manusia akan mengalami beberapa kejadian sampai akhirnya ditempatkan di tempat yang sesuai dengan perbuatannya ketika hidup di dunia. Orang yang beriman kepada Allah akan ditempatkan di surga, dan orang yang ingkar kepada Allah akan ditempatkan di neraka. Anak-anak yang solih dan solihah, nah pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang contoh peristiwa kiamat sugro yang terdapat pada gambar di slide kalian masing-masing. Nah, pada gambar di sini kalian bisa lihat pada contoh peristiwa kiamat sugro, ada gambar yang pertama, di sana terlihat ada bapak, ibu, dan adik yang sedang berdoa di makam. Nah, ini menandakan bahwasannya ada seseorang yang meninggal. Nah, ini merupakan contoh dari kiamat sugro atau yang disebut kematian. Kemudian yang kedua, ada gambar bapak, ibu, atau orang-orang yang sedang melawan arus banjir. Mereka menyelamatkan diri mereka masing-masing ya. Kemudian yang ketiga, di sini ada gambar jalanan terbelah, yaitu gempa bumi ya, anak-anak. Di situ terlihat juga bangunan yang meleretak, menandakan bahwasannya contoh kiamat sugro, yaitu gempa bumi. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang contoh peristiwa kiamat kubro, kiamat besar ya anak-anak. Ini contoh nanti kalau nanti pada saatnya nanti akan datang kiamat kubro, maka seperti ini yang terjadi. Pada gambar yang pertama terlihat di sana orang-orang berlarian, kemudian bangunannya mulai hancur, kemudian di sana meteor langit mulai melihatkan
ini keadaannya ya. Jadi itu merupakan gambar yang bisa kalian lihat pada gambar juga. Kemudian gambar yang kedua terlihat di situ sangat berantakan ya anak-anak. Ada gunung yang meletus, kemudian laut yang meluap, pesawat yang jatuh, kapal yang terbalik, kemudian rumah-rumah yang sudah hancur ya. Itu menandakan nanti keadaan kiamat kubro. Kemudian yang terakhir, pada gambar terakhir ini gambar bumi anak-anak. Bumi yang hancur akibat panasnya matahari ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa paham ya contoh-contoh peristiwa dari kiamat sugro dan kiamat kubro melalui gambar ini. Anak-anak yang solid dan solihah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan nama-nama lain hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats artinya hari kebangkitan, yaitu hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Kemudian seluruh manusia yang telah mati berabad-abad lamanya dan telah menjadi tulang belulang atau menjadi tanah sekalipun dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala akan hidup kembali untuk menerima balasan atas semua perbuatannya di dunia. Kemudian yang kedua yaitu Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar artinya hari perkumpulan, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur di lapangan yang sangat luas yang disebut Padang Mahsyar. Di tempat inilah Allah memperlihatkan amal perbuatan manusia yang pernah dilakukan selama di dunia. Pada hari itu, manusia memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan amal yang dimilikinya. Orang yang amalnya buruk, bentuknya akan buruk. Matahari akan terasa dekat dan waktu akan terasa lama. Sementara orang yang amalnya baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuknya akan baik. Tidak merasakan panas matahari dan waktu menunggu terasa singkat. Anak-anak yang solihah, nah ini lanjutan dari nama-nama lain dari hari akhir dan hari kiamat ya. Yang ketiga yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab artinya hari perhitungan, yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Mulut akan dikunci dan seluruh anggota badan lain akan menjadi saksi atas segala perbuatannya. Manusia tidak akan luput dari perhitungan. Pada saat itu manusia tidak akan bisa berdusta ya. Kemudian yang keempat Yaumul Jaza. Yaumul Jaza artinya hari pembalasan, yaitu hari pembalasan atas semua amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Bagi orang yang amalnya baik ketika di dunia, balasannya adalah surga dan dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Sementara bagi orang yang kafir dan orang yang amalnya buruk, balasannya adalah neraka yang apinya menyala-nyala. Kemudian yang kelima, yang terakhir, Yaumul Mizan. Yaumul Mizan artinya hari pertimbangan, yaitu hari pertimbangan seluruh amal perbuatan manusia selama di dunia. Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat dari timbangan amal keburukannya, maka balasannya adalah surga. Jika timbangan amal keburukannya lebih berat dari kebaikannya, maka nerakalah balasannya. Anak-anak yang solih dan solihah, alhamdulillah sekarang kita masuk pada pembahasan beberapa tanda-tanda hari kiamat atau hari akhir. Yang pertama yaitu kejahatan semakin banyak terjadi. Ya anak-anak, kita bisa lihat ya sekarang kejahatan semakin merajalela ya. Semoga itu semua bisa menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, banyak perempuan bertingkah laku seperti laki-laki dan begitu juga sebaliknya, baik dalam berpakaian, tingkah laku, dan ucapan. Nah, ini juga banyak kita lihat dalam keadaan seperti sekarang ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, minuman keras semakin merajalela, padahal minuman keras diharamkan dalam agama Islam. Nah, ini juga banyak sekali contohnya anak-anak ya. Semoga kita bisa menghindarinya. Yang keempat, banyak ulama yang meninggal dunia sebagai tanda diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia semakin susah mencari orang yang dijadikan tempat bertanya ya. Bertanya dalam kebaikan yang pasti. Yang kelima, banyak orang yang berlomba-lomba meraih kesenangan dunia dan mereka lupa akan urusan akhirat. Anak-anak yang solih dan solihah, alhamdulillah kita berada di penghujung pembahasan tentang iman kepada hari akhir, yaitu tentang hikmah beriman pada hari akhir. Nah, ini nanti dapat kita aplikasikan, kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak ya. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat dan kita dapat menjadikan ini sebagai pembelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu mendorong manusia untuk lebih tekun dalam beribadah. Ini sangat penting karena kita harus mempersiapkan sebaik-baiknya amal ibadah kita sebelum nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, anak-anak ya. Yang kedua, mendorong manusia untuk berbuat kebajikan. Ini sudah pasti. Dengan kita tahu tadi pembahasan dari atas sampai sekarang, maka kita pasti mengerti bahwasannya dengan kita
Semakin banyak amal baik, maka semakin banyak juga amal baik kita dan nanti balasannya pun di surga. Kemudian yang ketiga, mendorong manusia untuk tidak melakukan kejahatan. Ini sudah pasti anak-anak. Dengan kita belajar dari awal tadi sampai akhir pembahasan ini, kita termotivasi yang pasti untuk tidak melakukan banyak kejahatan. Karena dari pembahasan ini kita sudah mengerti bahwasannya apa yang terjadi nanti ketika kita melakukan hal-hal yang buruk, yaitu balasannya neraka. Semoga anak-anak dari pembahasan awal tadi sampai akhir semuanya bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, setelah ini akan ada soal pengetahuan dan soal keterampilan. Silakan kalian kerjakan. Soal keterampilannya nanti banyak hafalan di sana, dihafalkan. Kemudian soal pengetahuannya seperti biasa ditulis jawaban dan soalnya. Anak-anak yang solih dan solihah, sekarang kita telah masuk pada penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesudah belajar terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran. Alhamdulillah anak-anak, sekarang kita berada pada penghujung dari pembahasan materi pada kali ini. Semoga kalian dapat memahami video pembelajaran Ibu dengan baik. Dan sekian materi kita pada pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dari rumah ya. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan serta berdoa kepada Allah agar Allah selalu melindungi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jangan lupa juga subscribe channel YouTube Daring PAI 003. Kemudian share, like, dan komen karena itu merupakan kemajuan dari pembelajaran Bapak Ibu Guru PAI kalian yang ada di sekolah. Terima kasih. Ilaliko.